Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di Matius Penajam, Senin 16 Agustus tahun 2021. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, mari kita sejenak tunduk kepala untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami akan mendasari hari ini Tuhan dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Semoga Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua, supaya kami dapat dibuat mengerti akan firman-Mu ini. Dan kiranya firman-Mu ini menjadi pegangan kami, menjadi pedoman kami sepanjang hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 27. Kita mulai baca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian kata firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bangsa Indonesia dalam suasana euforia menyambut dan merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kata-kata seperti hidup Indonesia, NKRI harga mati, itu sering kita dengarkan dalam suasana seperti ini. Nah, ada sebuah ungkapan patriotik yang mengatakan, benar atau salah, ini adalah negaraku. Jika ia benar, maka ia harus dijaga tetap benar. Tapi jika ia salah, maka ia harus dibantu untuk menjadi benar. Ini sikap nasionalisme yang sangat dalam. Kalau kita melihat perikop kita dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, hal yang hampir sama itu terjadi pada Yudas. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus, gurunya itu? Sebagian besar orang akan menjawab, karena uang. Saya pun seandainya ditanya, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Itu karena uang. Tetapi salah satu penafsir mengatakan, Bapak Ibu, bahwa Yudas mengkhianati gurunya itu bukan karena uang. Karena kalau karena uang, kenapa hanya 30 keping perak? Dan kenapa Yudas kemudian mengembalikan uang itu kepada imam-imam dan tua-tua? Jawabannya karena Yudas ingin memaksa dalam tanda petik gurunya itu, Yesus itu, untuk bertindak menuruti keinginannya, yakni mengobarkan gerakan revolusi untuk membebaskan bangsanya dan negaranya dari penjajahan Romawi saat itu. Yudas ingin memperalat Yesus, gurunya itu, sebagai provokator atau penggerak dari orang-orang Yahudi supaya bisa menentang orang-orang Romawi yang menjajah saat itu. Nah, jadi kesalahan Yudas yang terbesar adalah demi mewujudkan cintanya terhadap bangsanya sendiri, terhadap kaumnya sendiri, ia mengabaikan kebenaran
dan menghalalkan segala cara. Memang cinta kepada bangsa dan negara itu baik dan perlu. Tapi rasa cinta itu tetap harus diletakkan pada koridor-koridor yang benar. Jangan karena rasa cinta, rasa benar yang berlebihan, maka kita melanggar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Sejarah sudah membuktikan bahwa rasa cinta terhadap bangsa yang diwujudkan dengan cara yang salah itu pada akhirnya akan menjadi sebuah tragedi. Nah, tentu pelajaran dari Yudas ini juga mengajarkan kepada kita semua supaya kita tidak mencintai sesuatu itu secara berlebihan, sehingga ketika ada yang salah, maka segala macam cara kita lakukan, walaupun itu benar atau salah, yang penting cinta itu bisa terpenuhi. Saudara-saudara, selamat menyambut sukacita Tuhan, Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan memberkati negara kita, memberkati semua jemaatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Semoga kami diingatkan untuk selalu mengasihi Tuhan dengan benar dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak iman kami, hubungan kami di hadapan Tuhan. Negara kami yang Tuhan sudah bebaskan dari penjajahan, kami syukuri dan kami rayakan saat ini. Semoga masa-masa menyambut dan merayakan hari kemerdekaan ini juga diperingati dengan sungguh-sungguh, tidak berlebihan, sehingga ketika berlebihan maka kami akan seperti Yudas yang jatuh dan menjual Tuhannya karena untuk mencapai keinginan-keinginannya. Kami percaya Tuhan membebaskan bangsa kami karena Tuhan mencintai kami umat-Nya. Sebab itu peliharakan bangsa kami supaya tetap satu dan dijauhkan dari perpecahan. Pemerintah yang Tuhan sudah pilih dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati supaya mereka dapat memimpin kami dengan baik. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersyukur, bersukacita karena pertambahan usia maupun pernikahan. Kiranya sukacita mereka Tuhan terus memberkati supaya mereka terus bersyukur kepadamu atas apa yang mereka alami. Berkati kehidupan jemaatmu sepanjang hari ini, semoga apa yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih berada dalam isolasi mandiri atau kelemahan tubuh, Tuhan terus melawat mereka. Semoga dalam lawatan Tuhan suatu hari mereka semua boleh dipulihkan dari penyakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan selanjutnya. Selamat pagi, salam.